Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan bahas satu saham lagi ya, yaitu Gudang Garam kode emitennya GGRM. Menurut saya menarik untuk dibuatkan investment idenya. Backgroundnya yaitu sebuah perusahaan giant company yang sedang jatuh gitu ya, punya potensi turnaround. Jadi turnaroundnya belum terjadi atau belum terkonfirmasi, tapi punya potensi, punya histori dividen yang baik dengan potensi capital gain yang menarik kalau skenario atau proyeksinya terjadi gitu ya. Jadi kategorinya adalah potensial turnaround secara resiko medium risk teman-teman. Kenapa medium risk? Karena selain karena turnaroundnya belum terjadi, ada unsur spekulatif yang kita sudah kalkulasikan di dalam investment idea kali ini. Buat teman-teman yang concern dengan kesehatan, nggak mau invest di rokok juga, skip aja. Karena ini emiten yang memproduksi rokok dengan berbagai jenis, khususnya kretek mesin dan tangan gitu ya. Produknya sudah banyak, sudah punya tempat di hati masyarakat gitu ya. Sudah punya loyalis GGRM ya di berbagai kalangan prok. Jadi sudah beroperasi sejak lama, sejak tahun 1971, produksi rokok yang sudah punya customer base yang cukup banyak karena revenue sudah 100 triliunan. Modal bisnisnya sangat sederhana, dia mengumpulkan persediaan gitu ya, tembakau, cengkeh, kemudian katanya ada saus rahasia, ya diolah, dijual, menghasilkan produk yang adiktif dalam arti membuat orang itu menjadi loyal. Tetapi ini positif dan negatif. Positifnya apa? Positifnya adalah orang kalau sudah loyal ya dia di situ terus ya, dia nggak akan pindah ke lain brand. Tapi negatifnya adalah kalau ada orang yang sudah cocok dengan produk dari Sampurna misalnya, dia juga nggak akan pindah ke Gudang Garam. Jadi sulit untuk pindah ke lain hati gitu ya. Kemudian emiten rokok pada umumnya itu bermusuhan dengan pemerintah tanda kutip karena faktor cukai yang akhirnya mengurangi atau menekan profit marginnya perusahaan rokok termasuk Gudang Garam ya. Secara sales price meskipun demikian GGRM itu masih bisa mengikuti meskipun cukainya naik terus, tapi harga rokoknya bisa ikutan naik supaya margin perusahaan ini tidak kesedot habis ya sama cukai doang gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke kinerjanya teman-teman. Ini hal yang menarik karena di semester 1 tahun 2023 revenue-nya Gudang Garam itu turun menjadi 55 triliun, tetapi net income-nya atau laba bersihnya justru naik 243% teman-teman, menjadi 3,2 triliun dari sekitar 900 miliar di periode yang sama tahun lalu. Kenaikan net income ini terdorong dari efisiensi. Jadi ada penekanan pos-pos tertentu ya di bagian beban. Apa saja yang ditekan? Di sini kita bisa ngeliat bahwa biaya produksinya itu berkurang cukup signifikan ya. Kalau laba bersihnya naik sekitar 2 triliunan, dari sini saja sudah ketutup teman-teman. Di mana di periode yang sama tahun lalu, biaya produksinya sekitar 10 triliun, tahun ini menjadi 7,7 triliun. Jadi ini selisihnya cukup lumayan ya, 2,3 triliun. Nah ini aja sudah cukup untuk membuat net income-nya Gudang Garam naik tinggi gitu ya, naik sampai 200%. Cuman yang menjadi perhatian adalah kalau kita melihat masalah efisiensi, kita nggak bisa berharap efisiensi itu akan terus dilakukan. Ada kalanya nggak bisa lagi melakukan efisiensi. Contoh apa? Contoh kalau tahun ini harga bahan bakunya lebih murah gitu ya. Kalau harga bahan baku lebih murah, oke, mereka bisa efisiensi. Tapi kalau tahun depan harga bahan bakunya naik gimana? Ya otomatis net income tadi tertekan lagi gitu ya. Karena kenaikannya didasari dari efisiensi, bukan dari kenaikan volume penjualan atau kenaikan harga penjualan gitu ya. Nah, di sisi lain kalau kita lihat segmen daripada Gudang Garam, mereka itu adalah perusahaan rokok gitu ya. Kalau mereka diversifikasi ke infrastruktur menurut saya aneh dan toh belum juga memberikan hasil gitu ya buat perusahaan. Jadi dominasinya mereka dari banyaknya jenis-jenis ini ya utamanya adalah rokok gitu ya. Nah, kalau kita pindah ke bagian neraca, di bagian neraca GGRM ini perusahaan yang punya aset cukup besar, hampir ya mungkin beberapa tahun lagi akan sampai di 100 triliun. Sekarang di 84,8 triliun dengan total kas-nya kurang lebih 5% di 4,7 triliun. Kas dengan jumlah ini sudah cukup untuk memberikan dividen yang baik kepada investornya. Ekuitasnya sekarang di 58, triliun, DER-nya terjaga di kisaran 20% dan ROE-nya cenderung mengalami penurunan sejak 2019. Tetapi ya ada tapinya. ROE-nya mulai sedikit naik di tahun 2023 ini salah satu sinyal perbaikan profit margin gitu ya, bahwa perusahaan tidak serta-merta bisa tertekan habis karena cukai, tapi masih bisa menemukan formula untuk meningkatkan profitability-nya. Secara neraca
artinya solid ya untuk operasional GGRM secara neraca keuangan, dan ini juga sudah memperhitungkan dividen karena secara historical dividennya GGRM itu selalu baik kecuali tahun-tahun tertentu mereka memutuskan untuk tidak bagi dividen. Nah, faktor profitability ini jadi concern ya. Kenapa? Karena kelihatannya dari garis-garis ini hampir semuanya menurun gitu ya. Kita bisa ngelihat bahwa di tahun ini ada perbaikan ROE, bukan ROE, perbaikan ROE dan gross profit margin harusnya. Ini ada kenaikan gross profit margin ya, sampai level 13%. Jadi menurut saya ini cukup baik untuk GGRM di tahun ini. Nah, memang profitability gudang garam itu sangat tertekan dengan adanya kenaikan cukai 5 tahun terakhir. Ini adalah datanya teman-teman ya. Jadi cukai itu naiknya 2 digit sejak tahun 2016 ya. 11%, 10% ya. 23% di tahun 2020. Terakhir naik juga 12%. Nah, artinya kenaikan-kenaikan ini memaksa gudang garam untuk mengurangi, menekan profit marginnya gudang garam. Ini bisa kelihatan bagaimana sejak 23% diberlakukan ya. Gross profit marginnya gudang garam turun dari biasanya 20-19, anjlok menjadi 14%, turun lagi menjadi 8,5%, turun lagi menjadi 6%, baru di tahun ini naik menjadi 13%. Nah, ini menarik karena artinya manajemen mulai sadar bahwa untuk terus menyerap beban cukai ini ditanggung perusahaan sendiri gitu ya, dengan tanpa strategi untuk menaikkan harga penjualan, itu akan sangat membebani perusahaan dan membuat gross profit marginnya menjadi tertekan, sangat tertekan bahkan ya, karena sudah sampai di level 6% tahun lalu. Nah, artinya apa dari korelasi ini? Ya, kenaikan cukai tinggi itu akan menahan revenue GGRM. Sales-nya akan turun. Kenapa sales-nya turun? Karena ketika produknya kena cukai lebih tinggi, orang mungkin akan berpikir cari rokok yang lebih murah, sehingga ya volume penjualannya juga menjadi menurun. Ini tentu nggak bagus kalau harga penjualannya nggak dinaikkan. Bisa-bisa revenue-nya juga tidak bisa mengimbangi cukai ya, revenue-nya tidak bisa mengimbangi lagi karena habis ya kesedot sama cukai. Jadi mereka mau nggak mau kalau volume penjualannya turun ya harga produknya harus dinaikkan. Nah, mengenai dividen gudang garam, mereka itu perusahaan yang cukup konsisten ya. Dari 2012 hanya 2020 yang mereka skip rata-rata di 2 sampai 5%. 4 sampai 5% terakhir. Nah, kenapa gudang garam sebenarnya secara dividen nggak terlalu bagus? Karena dulu harga sahamnya premium dan cenderung naik, bahkan terakhir sempat ke 80-90 ribu gitu ya. Jadi kondisi dulu dividen itu adalah pemanis ya, dividennya lebih ke arah pemanis karena harga sahamnya naik terus. Sekarang menurut saya nggak bisa lagi. Sekarang dividen adalah faktor kunci untuk kita invest di gudang garam karena harga sahamnya sekarang cenderung turun. Jadi dividennya harus bagus. Berapa? Kisaran 7-8%. Menurut saya ini adalah key untuk kita mempertimbangkan investasi di gudang garam. Artinya kalau waktu tunggunya kita bisa accept 8%-an dengan harga saham yang mungkin di situ-situ aja. Kalaupun turun menurut saya sudah mulai terbatas. Mengingat sekarang harga gudang garam kalau kita ngomongin min PE-nya itu sudah di undervalue level gitu ya, di strong undervalue level. Biasanya diperdagangkan di PBB 1,7 kali, saat ini PBB-nya 0,8 kali. Ya secara EV to EBITDA juga sebenarnya masih oke banget di 6,6 kali, artinya profitability-nya masih bisa bertahan gitu ya untuk perusahaan seperti gudang garam yang tertekan karena cukai. Tapi kalau kita ngomongin PBB-nya dia, memang perusahaan ini tuh pernah diapresiasi di harga yang premium ya, mendekati 100.000 saat itu. Tinggi sekali. Jadi kalau kita nggak usah saat ini ya, kita nggak usah berharap dia kembali ke level 80.000, 100.000, enggak sih. Ya, dengan kondisi sekarang ini dia sampai di harga 40 sampai 45.000. Menurut saya ini sudah jadi capaian yang bagus gitu. Sudah kembali ke fair price-nya gudang garam. Kecuali nanti skenario-nya kembali dapat angin segar, bisa jadi gudang garam akan mendapatkan harga premiumnya kembali. Nah, sekarang bagaimana kita menskenariokan gudang garam kembali ke 40 sampai 45.000 gitu ya tadi ya target saya. Oke, pertama ini bagian spekulatifnya teman-teman, bahwa kita berharap cukainya tidak naik. Pernah kejadian ya, cukai itu tidak naik tahun 2019, 0% ya. Ataupun kalau naik jangan 10% ya, kurang dari 10%. Kenapa? Karena di tahun 2023
harga rokok gudang garam itu naik 13,75%. Ini salah satu sampel yang ngambil dari filter mesin ya. Mereka jualan tahun lalu 400.000 per slop, sekarang 455.000 atau naik 13,75%. Sayangnya dari 13,75% kenaikan harga di consumer, bagian cukainya itu 12%. Artinya gudang garam hanya ngambil 1,75% ya, yang bisa dimasukkan ke dalam marginnya gudang garam. Jadi ini sangat kecil. Sekarang kita andaikan kalau cukainya tidak naik. Kalau cukainya tidak naik artinya marginnya bisa lebih besar ya. Selain margin yang lebih besar atau membaik di tahun 2024, lanjutannya adalah volume produksi yang meningkat. Kenapa? Kalau harganya nggak naik, masyarakat akan ke-trigger untuk balik lagi ke gudang garam karena dia menilai harganya nggak naik. Sorry. Dan itu bisa menimbulkan kenaikan volume penjualan. Jadi volume penjualannya naik diikuti dengan kenaikan harga. Meskipun tidak tinggi tetapi itu miliknya gudang garam penuh ketimbang naik 13,75%, tetapi ada beban cukai yang sangat besar di sini. Kemudian skenario-nya adalah merealisasikan ya market masuk ke market rokok elektrik. Ini rumor yang sudah lama, on off, kelihatannya tertarik, kelihatannya enggak. Kadang muncul beritanya masuk ke ini, kadang enggak. Menurut saya GGRM harus tegas sih, dan menurut saya sih pinginnya GGRM masuk ke pasar elektrik. Kenapa? Ya karena para kompetitor sudah mulai masuk ke sini, dan ya bisa dikatakan ini adalah style baru gitu ya. Mungkin perlu riset yang lebih mendalam, tapi di perkotaan vape atau rokok elektrik ini udah jadi salah satu tren yang kelihatannya berimbang gitu ya. Kalah tipis lah antara pengguna elektrik dengan rokok manual. Tahun ini mereka juga punya strategi yang bagus, artinya kalau volume penjualannya turun ya. Kalau saya hitung-hitung dengan rumus yang sederhana ya, artinya hanya estimasi kasar, tahun 2022 itu mereka punya produksi 41,9 miliar batang, tahun ini turun menjadi 38 miliar. Kenapa turun tapi labanya naik? Karena mereka berhasil menaikkan harga rokoknya gitu ya. Padahal yang dinaikkan hanya 1,70%, teman-teman. Jadi bayangkan kalau marginnya naik lebih tinggi lagi, 2 kali atau 3 kali lipat dari 1,75% ini. Jadi kalau perusahaan berhasil menaikkan harga di kisaran 3-5% ya tahun depan, yang mana tidak ada embel-embel cukai di dalamnya, saya rasa ini akan memberikan sentimen yang sangat baik buat gudang garam. Ya ini teman-teman yang harus dipahami mengenai calculated speculation-nya gitu ya. Jadi apakah industri rokok itu sunset nih bagian FAQ ya? Iya, ini menurut saya juga sunset industri karena growth-nya sudah sangat sulit di posisi saat ini. Tetapi kita melihat potensi bigger atau potensi kenaikan yang menarik dari GGRM ini karena saat ini harganya sudah undervalue, dan kalau beberapa skenario tadi itu terjadi gitu ya, menurut saya ini jadi angin segar buat GGRM dan membawa harganya diapresiasi ke harga yang lebih baik kisaran 40 sampai 45 ribu. Kalau mengenai diversifikasi, saya nggak terlalu suka area infra gitu ya. Buat gudang garam menurut saya aneh, bukan core knowledge-nya daripada gudang garam. Ngapain, saya juga agak nggak tahu gitu ya, kecuali karena memang kedekatan mereka dengan wilayahnya pastinya, tetapi secara keunggulan bisnis gitu ya, menurut saya sih lebih baik mereka nyemplung di pasar rokok elektrik ya, atau model-model kayak vape gitu. Nah, kita sudah sampai di catatan akhir teman-teman. Sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya, dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe. So, gudang garam ini faktor menarik terbesarnya adalah faktor harga sahamnya sudah turun tajam sejak tahun 2020, sudah turun kurang lebih 70% ya. 65-70%. Nah, secara kinerja 2023 ini udah ada sinyal-sinyal perbaikan profit margin. Jadi ini belum terkonfirmasi turnaround kalau menurut saya. Tapi saya bisa menyebut potensi turnaround karena sudah ada sedikit ya perbaikan profit margin, yang artinya perusahaan mampu menyeimbangkan antara kenaikan harga cukai dengan kenaikan cukai dengan kenaikan harga jualnya gitu ya. Harapan saya apa? Mereka bisa kembali menyamai gross profit margin sebelum pandemi di kisaran 16-19%. Saat itu range premium untuk gudang garam 45.000 ke atas lah harganya gudang garam ya, 45.000 sampai 55.000. Tapi kita nggak usah ke sana dulu deh ya. Kalau misalkan
perusahaan hanya mampu menaikkan penjualan 5-12% saja gitu ya, lalu cukainya nggak terlalu naik tinggi atau bahkan nggak naik sama sekali, target fair price untuk gudang garam kita bisa set ya di lebih konservatif 36-38 ribu atau ya ini 40-44 ribu. Nah kalau harga sekarang gudang garam itu 24 ribu, artinya teman-teman tunggu dulu ya. Saya juga lebih baik menunggu. Best dealnya menurut saya di 20 ribu sih. Tapi kalau teman-teman merasa ingin masuk duluan, ya kasih range 20-22 ribu. Jadi kalau sampai di 44 ribu ini titik beggarnya, tapi lebih konservatif 36-38 ribu, ya itu sudah masuk ke area fair price-nya GGRM gitu ya, dengan kondisi bisnis yang saat ini. Resiko terakhir, ingat ini ada calculated speculation ya teman-teman. Jadi kalau ternyata gitu ya, pemerintah masih tetap ngotot untuk menaikkan cukai, naik lagi 10% gitu ya. Harga jual daripada rokok itu akan sulit lagi untuk diutak-atik ya, Belum lagi kalau misalkan harga persediaannya atau harga bahan bakunya naik. Ini bisa membuat GGRM sulit bertumbuh di tahun depan gitu ya. Jadi hati-hati kalau ternyata di akhir tahun beritanya berseberangan dengan harapan kita. Ya, kalau itu terjadi, otomatis perusahaan akan sulit untuk mendapatkan margin lebih besar. Ya, opsinya bisa sell atau hold. Kalau teman-teman cukup nyaman dengan dividen 7-8%, ya mungkin bisa di hold gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa kurang puas dengan dividennya, dijual juga tidak apa-apa. Kalau saya sih nggak terlalu ngelihat dividen sebetulnya teman-teman. Jadi saya lebih suka capital gain-nya dulu gitu ya untuk profil risiko saya. Jadi mungkin kalau skenario tidak sesuai dengan harapan saya, lebih baik saya exit dulu dari GGRM. So, itu teman-teman video saya kali ini, semoga membantu, karena kemarin juga ada teman kita yang request, setelah saya post itik ada yang request untuk GGRM, jadi saya post dulu GGRM kali ini, semoga membantu teman-teman juga, semoga juga bisa memberikan insight buat teman-teman yang nyari emiten baru untuk masuk ke dalam portofolio kalian. Kalau masih ada yang belum jelas, diskusi bareng di kolom komentar. Kalau ada yang mau menambahkan informasi, feel free ya, kita bisa diskusi bareng lebih rame, lebih seru lagi di kolom komentar. So, sampai ketemu guys di next video, jangan lupa subscribe, share, like, dan see you in the next video. Bye-bye!